Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat semua ya anak-anak. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Vinsa dalam pelajaran tematik. Untuk hari ini kita sudah memasuki tema 7, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada subtema 1 dan pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Setiap bangsa di dunia memiliki sejarahnya sendiri, tak terkecuali bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Setiap peristiwa sejarah yang kita alami kadang menimbulkan kegembiraan, kadang menimbulkan kesengsaraan. Namun demikian, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Masa penjajahan di Indonesia diawali dengan datangnya bangsa Eropa ke negeri-negeri timur, termasuk Indonesia, untuk mengambil kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alam Indonesia yang diambil yaitu cengkeh. Cengkeh Indonesia memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sekarang kalian coba buka halaman 4 pada buku tema ya. Di situ ada teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Sebelum membaca isinya, coba kita identifikasi teks tersebut teks apa ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Yuk kita simak. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Bisa dilihat di teks di buku tema 7. Nah, melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, sekarang kalian coba buka halaman 2 pada buku tema 7. Yang pertama ada pertanyaan. Mengapa bangsa Eropa berhasrat monopoli perdagangan rempah-rempah? Jawabannya, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi, sehingga berhasrat monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Jawabannya, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan.
Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawabannya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 2 buku tema 7. Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya apa sih manfaat cengkeh itu sampai-sampai bangsa Eropa sangat mencarinya? Nah, manfaat cengkeh yang pertama yaitu sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Lalu yang kedua, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Dan yang terakhir, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, itu termasuk manfaat dari cengkeh. Ada 3 ya anak-anak, bisa dicatat atau diingat-ingat ya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Nah, kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-17, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Diawali dengan pertama kalinya mendarat yaitu Portugis di Malaka pada tahun 1511. Lalu yang kedua Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Dan Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya, bisa dicatat ya anak-anak. Jadi ada 3 bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, sebenarnya apa sih faktor pendorong penjelajahan samudra? Selain untuk mencari rempah-rempah, ada 4 faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak slide selanjutnya. Yang pertama di situ adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 17 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya.
Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Lalu yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Nah, itu tadi keempat faktor pendorong penjelajahan samudra. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian dibuka halaman 6 pada buku tema 7. Di situ ada pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Jawabannya adalah bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pertanyaan kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Lalu yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya yaitu tahun 1511. Yang keempat, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya yaitu di Maluku, Sulawesi ya. Nomor 5, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya yaitu mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Jawabannya yaitu menderita. Selanjutnya coba kalian dibuka halaman 11 buku tema 7. Di situ ada teks tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ya, coba dibaca di buku tema 7. Setelah kalian baca, nanti kita dapatkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sebenarnya sifatnya apa sih? Nah, di situ ada wujud bendanya, yaitu padat. Nah, benda padat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Nah, kalau benda cair memiliki bentuk yang berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, sedangkan gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Bisa ditulis di buku kalian masing-masing ya, tabelnya. Nah, contoh benda padat di situ ada pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Kalau benda cair, contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Lalu kalau gas, contohnya yaitu oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Dicatat ya anak-anak. Ya anak-anak, materi sudah selesai. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu mengerjakan halaman 8-9 di buku tematik 7 ya. Jangan lupa untuk dikerjakan, difoto, lalu japri ke nomor Ustazah Finsa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan semoga bermanfaat materi kali ini. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.